Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Kamis sore ini kami kembali hadir menjumpai pemirsa di rumah, tentunya dalam program acara Majelis Ilmu Kita Syiar. Dan seperti biasa tadi telah diawali dengan lantunan sholawat yang begitu indah yang dibawakan oleh El Hawa Musik yang insya Allah mengawali program Syiar pada sore hari ini. Dan tentunya dalam Syiar di sore hari ini kami telah menyiapkan tema yang sangat menarik sekali untuk kita ulas dan kita dengarkan nantinya yang akan disampaikan tausiahnya oleh Al-Ustadz kita secara bersama-sama. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita, yakni Ustadz Robiul Awal MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, itu Ya. yang terpenting ya Ustadz ya. Ya. Dan tentunya tema yang sangat menarik sekali yang akan kita bahas pada sore hari ini ialah tentang muhasabah diri ya Ustadz ya. Nah ini mengingat memang sudah di akhir tahun. Ya, akhir tahun Masehi, bagaimana seharusnya kita bisa memuhasabah diri kita agar proses ibadah kita ke depan bisa terus lebih baik dan lebih baik lagi. Dan tentunya di studio TVRI Jambi juga telah hadir ibu-ibu kita dari Majelis Taklim. Kita sapa terlebih dahulu Majelis Taklim Al-Husain RT 13 Pematang Sulur Kota Jambi. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nih hari ini cantik-cantik semuanya ya. Tampak muda semuanya Bu ya di televisi, alhamdulillah. Itu yang penting ya Ustadz ya. Iya benar. Ini pada bahagia sepertinya Ustadz ya. Mau sudah penghabisan tahun. Nah mudah-mudahan kebahagiaannya juga seiring dengan bagaimana muhasabah dirinya ya Ustadz ya. Dan kita juga mau menyapa ada El Hawa Musik pada sore hari ini. Assalamualaikum El Hawa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa menghibur kita semua. Nah Ustadz, kita langsung saja Ustadz kepada tausiah yang akan disampaikan terkait bagaimana memuhasabah diri ya Ustadz ya. Barangkali kita mau merujuk dulu muhasabah diri ini sebenarnya hal yang dilakukannya harus seperti apa ini Ustadz yang dikatakan sebagai muhasabah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI Jambi yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu MT Al-Husain ya, Pematang Sulur. Ya. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Di sore ini Allah senantiasa memberikan anugerah nikmat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat lapang sehingga kita mampu hadir di studio ini. Mudah-mudahan kita semua dan pemirsa yang di rumah juga mampu memanfaatkan nikmat itu di jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita hari ini adalah berkaitan dengan akhir tahun ya, muhasabah diri atau yang dikenal dengan introspeksi diri. Nah, Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
Dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kita merujuk dari ayat ini, ada satu perintah bagi kita. Hendaknya setiap diri mempersiapkan ya apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Tentunya hari esok di sini ya hari akhir bagi kita. Dikarenakan apa? Tujuan hakikat manusia itu hanya satu yang ditunggu. Ya. Dalam dunia ini yang ditunggu cuma satu, ialah kematian. Nah, sebelum kita untuk sampai kepada itu, apa yang kita persiapkan? Jadi Allah mengingatkan kita agar kita senantiasa memperhatikan itu. Ya, muhasabah. Di sini ada perintah untuk kita semua, ya. Perintah bagi kita agar senantiasa. Muhasabah itu kalau bisa setiap hari. Ya, bukan hanya ada momen-momen tertentu ya, tapi hendaknya setiap diri agar kita mampu memperbaiki diri setiap hari, setiap harinya menjadi hamba yang benar-benar yang diinginkan oleh Allah, hamba yang bertakwa. Itu yang diinginkan oleh Allah. Makanya Allah dalam ayat ini memanggil kita, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Intinya apa? Orang yang beriman. Iman itu apa? Ini sering kita, ya, sering kita dengar iman, ya Bu ya. Takwa, iman. Ternyata iman dulu baru takwa, ya. Iman dulu baru takwa. Karena ini dasar pondasi bagi kita, harus kita perhatikan. Ya, iman sebagai pondasi hidup kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita itu, al-iman iryadun. Iman itu suci. Ya, tanpa lapisan. Kalau bahasa lainnya itu, ya, mohon maaf, itu bahasanya telanjang bahasanya. Mohon maaf, ya. Nah, tentunya suci, bersih, tentunya harus ada pakaiannya. Nah, pakaiannya tidak lain adalah walibasuhut taqwa. Ya. Pakaian daripada iman itu sendiri adalah ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Allah memanggil kita di dalam ayat ini, ya, menyeru kepada kita adalah orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Ya. Nah, tentunya hanya orang-orang yang beriman yang akan mampu senantiasa introspeksi diri. Ya. Senantiasa mampu melihat kembali apa yang telah mereka lakukan. Ya, kira-kira sekarang persiapannya sudah matang apa belum? Jadi pas kita pulang kampung tentunya aman, Bu ya. Seperti itu. Kenapa? Hakikat hidup kita dalam dunia ini ya hanya sementara. Kampung halaman kita ialah surganya Allah, itu hakikatnya. Maka kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah dunia ini asing bagi kalian. Jangan kalian mengatakan dunia ini adalah hakikat yang sebenarnya tempat tinggal kita. Makanya mereka banyak tertipu, lupa diri, asik dengan kehidupan dunia ini. Jadi lupa pas dekat-dekat mau pulang kampung, nah belum ada persiapan. Ya Bu, belum ada persiapan, baru gelabakan. Akhirnya apa? Pulangnya secara terdesak, apa gimana bahasa kita itu? Ya, terpaksa. Ya. Akhirnya tidak merasa senang. Seharusnya senang orang pulang kampung. Ya kan? Ustadz, kita jeda dulu Oke, ya Ustadz. siap. Ya, tentunya nanti akan banyak pembahasan-pembahasan Ya. menarik lainnya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait bagaimana muhasabah diri yang harus dilakukan bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Robiul Awal MPD, dan tentunya kita juga masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Husain, Pematang Sulur Kota Jambi. Nah,
Ustadz, menyambung tadi tausiah yang disampaikan ya Ustadz ya, Ya. muhasabah diri sama dengan introspeksi diri Ya. Ustadz ya. Tadi seharusnya kalau kita mau tujuan akhir kita pulang kampung itu harusnya banyak yang harus dipersiapkan. Persiapkan, Nah, lantas ya. persiapan-persiapan apa sih Ustadz yang harus kita lakukan ya Oke, Ustadz? siap. Menarik dari tema ini ya, atas kewajiban setiap kita, karena kita ini seorang hamba muslim, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan di dalam kehidupan dunia ini. Konsep kebahagiaan tentunya, keinginan kita pasti menginginkan kebahagiaan. Maka di akhir doa kita sering berdoa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengen bahagia dunia, bahagia juga di akhirat. Tentunya salah satu agar kita senantiasa bahagia, senantiasa keberhasilan itu dapat kita raih, maka senantiasa kita introspeksi diri. Yang pertama, hendaknya kita introspeksi diri itu hak terhadap Sang Khalik. Ya, hak kita kepada Allah. Apakah maksimalkah ibadah kita kepada Allah atau belum? Nah, ini salah satu muhasabah kita, introspeksi diri, agar kita senantiasa memperbaiki ya amalia terhadap Sang Pencipta itu sendiri. Karena memang tugas manusia diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu menjaga hak Allah, insya Allah Allah akan jaga hak kita. Ya, ketika kita mampu menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Itu konsep bahagia yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kenapa? Dikarenakan kita sudah diwajibkan atas kewajiban kepada diri kita, manusia, hambanya Allah. Allah sudah mempardukan atas keparduan kepada hambanya. Ketika kita mampu menjaga itu, maka jaminannya surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, hak yang harus kita tunaikan sebagai makhluk dalam dunia ini adalah hak pribadi kita masing-masing. Kita melihat mau senang di dunia, mau senang di akhirat, konsepnya kita yang mempersiapkan diri itu. Ya, mau susah di dunia, susah di akhirat, kita juga. Mau susah di dunia, senang di akhirat, kita juga. Maka kembali kepada pribadi masing-masing. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk kita selama ini dengan banyak melakukan kebaikan. Sehingga kebaikan yang kita lakukan itu mampu menutupi keburukan-keburukan kita di masa lampau. Kita ini kan manusia, banyak khilaf, banyak salahnya, lupa. Maka senantiasa dengan melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan kita yang kita lakukan itu mampu menutupi keburukan-keburukan kita, mampu menutupi kehilafan-kehilafan kita. Sebagai manusia memang benar-benar tempatnya lupa dan salah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang harus kita senantiasa introspeksi diri itu adalah hak sesama makhluk Allah dalam dunia. Ya, sesama manusia. Apakah konsep kita dalam bermasyarakat sudah baikkah atau belum? Kenapa? Keinginan kita tadi bahagia. Kalau kehidupan kita hablum minan nasnya baik, insya Allah menjadi penjembatan untuk kita menyambung hablum minallahnya. Makanya Allah melihat mereka itu salah satu baik hubungannya dengan Allah, pasti baik hubungannya dengan manusia. Ya, makanya Rasulullah menegaskan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaullah kalian sesama makhluk dalam dunia ini dengan akhlak budi pekerti yang baik. Ketika itu mampu kita terapkan, ya mampu kita lihat kembali diri kita apakah sudah, ya apakah kita banyak menyakiti orang sekitar, apakah masih hati kita masih banyak dongkol kepada keluarga, masyarakat. Maka itu yang akan menjadi penghalang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika baik akhlak kita, baik pribadi kita, maka semakin baik pula hubungan kita dengan Allah. Semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Allah memuliakan manusia itu dikarenakan sebabnya akhlaknya. Karena Rasulullah sendiri dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, ya, ditinggikan derajatnya oleh Allah dan diabadikan di dalam Al-Quran bukan karena apa-apa, bukan disebabkan mereka
Rasulullah banyak hartanya, bukan karena ketampanannya, bukan karena jabatannya, tetapi Allah abadikan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka Rasulullah itu ya dimuliakan karena akhlak budi pekertinya. Ketika itu kita mampu memperbaiki diri, ya senantiasa melalui introspeksi diri, melalui muhasabah ini, insya Allah menjadi jembatan untuk kita senantiasa memperbaiki diri, baik kepada Allah, ya, kepada diri sendiri, hak kita, ya, kemudian sesama muslim lainnya. Bukan hanya sesama muslim, tetapi manusia yang ada dalam dunia ini. Tentunya itu yang harus kita lakukan. Agar apa? Agar konsep keinginan kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu. Masya Allah itu ya Ustadz ya tadi ya terkait memang persiapan yang harus kita lakukan ya dan untuk memuhasabah diri kita. Lantas Ustadz, amalan-amalan apa nih Ustadz ya yang seharusnya kita amalkan nih Ustadz ya sebagai bentuk muhasabah diri kita di akhir tahun ini Ustadz? Ya, tentunya untuk muhasabah diri itu kita kembali kepada pribadinya. Ya, kita ini bukan hanya berkaitan dengan amal. Percuma kalau kita beramal tetapi tidak diterima amal. Ya. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Allah itu perlu sekali. Supaya amal ini diterima. Supaya sholat kita diterima. Kenapa definisi sholat itu seharusnya sudah jelas. Ketika mereka sholat, sholatnya mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya rajin. Ya, ke masjid dia rajin. Tetapi lisannya selalu jahat, ya. Adabnya kepada Allah tidak ada. Ketika sholat, ya mohon maaf kurang persiapannya. Ketika menghadap Allah kurang persiapannya. Kalau mau kondangan luar biasa persiapannya ya Bu ya. Tapi ketika menghadap Allah, waduh, masya Allah, apalagi subuh, ya. Apa ketemu ya Bu ya? Mau kena pun mungkin satu itulah Bu ya. Banyak mau kenanya yang keluar cuma satu. Nah ini yang perlu ya. Ketika itu saja kita lakukan, insya Allah sekecil apapun amal ibadah itu ya akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu ya paling rajin ibadah. Ya. Paling rajin berjamaah di mana-mana. Nah, hendaknya itu senantiasa dipertahankan, ya. Tentunya melalui introspeksi diri terus, muhasabah kembali. Kira-kira sudah sempurnakah ibadah saya kepada Allah? Ini kita kembali kepada konsep muhasabah tadi. Kalau soal amaliyah itu banyak hal yang mampu dilakukan melihat kemampuan kita masing-masing, baik secara qiraatul Quran, ya, atau bersolawat, atau memperbanyak istighfar. Tentunya ya ibadah yang tak tertolak ya di akhir zaman ini yang harus kita perbanyak, salah satunya sholawat dan memperbanyak istighfar. Itu ya apa yang harus kita perbanyakkan dan harus juga kita perhatikan. Masya Allah ya Ustadz ya. Insya Allah kalau ibu-ibu Majelis Talim Al-Husain sering istighfar ya Bu ya. Nah, setiap hari nih Ustadz ya. Benar. Sering istighfar dan sholawat karena itu tadi amalan yang terpenting ya, kata Ustadz tadi ya. Baik. Nah Ustadz, kalau dari Ustadz sendiri Ustadz, lantas apa sih kiat dan cara kita memuhasabah ini, kita mulainya dari mana nih Ustadz? Karena kan langkah memulai awal ini yang sulit nih Ustadz. Gimana Ustadz? Agar kita mampu muhasabah itu kita kan hitung hasibu ampusakum ya qabla an tuhasabu. Hitunglah sendiri amalmu sebelum amalmu dihitung. Tentu itu yang harus kita mulai. Kita lihat kembali ya konsep muhasabah itu. Umur sekarang udah 40, 50. Kok ibadahnya masih begitu? Ya, lisannya masih juga, hatinya masih juga. Nah, bagaimana ya keinginan keberhasilan, kebahagiaan itu bisa kita raih kalau memang kita kurang banyak menghitung-hitung melihat keburukan diri kita masing-masing. Ya, terkadang mereka kalau keburukan orang luar biasa paham, tapi diri sendiri kurang mau melihatnya. Maka kembali, yuk kita sama-sama ya menghitung kembali apakah sudah banyakkah amal ibadah kita daripada keburukan kita.
Apakah amal yang membuat Allah cinta kepada kita? Apakah amal yang harus kita banggakan di hadapan Rasulullah, yang membuat Rasulullah tersenyum kepada kita? Itu yang harus pertama kita lakukan. Ya, jangan sampai, tentunya kita mulai dari keluarga dulu lah. Dalam rumah tangga, apakah rumah tangga ini sudah menjadi yang diinginkan baginda Rasulullah, apalagi ibu-ibu ya, paling mudah ingin meraih kebahagiaan itu, paling mudah meraih surganya Allah melalui rumah tangganya, tentunya itu. Kenapa? Syarat perempuan masuk surga itu kan mudah. Salatnya dijaga, kemudian puasa Ramadannya tak pernah tinggal, taat mereka kepada suaminya, keempat jaga aib keluarganya, insya Allah ya masuk mereka ke dalam surga dari pintu mana saja, itu kata Rasulullah SAW. Masya Allah, Ustadz ya. Terkait tadi bagaimana langkahnya awal, kita mulai dari diri kita dulu ya Ustadz ya, karena itu memang sulit, kita menghitung usia kita berapa, kemudian juga kita melihat apa yang sudah kita lakukan. Benar. Sebanyak usia ini. Sebanyak usia. Ustadz ya. Baik, dan untuk pemirsa di rumah ya, dan Ustadz tentu kita juga akan memberikan kesempatan nih untuk ibu-ibu kita yang ada di studio ya Ustadz ya. Kita berikan satu dulu kesempatan. Silahkan ibu yang ingin bertanya, satu orang kami persilakan. Ya silahkan ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ibu Rosmili, salah satu anggota dari Majelis Taklim Al-Husain RT 13 Kelurahan Pematang Sulor ini. Demikian banyak yang sudah ilmu yang sudah dapat kami terima dari yang sudah disampaikan Ustadz tadi, alhamdulillah. Namun kami ada sedikit pertanyaan dari yang sudah Ustadz paparkan tadi, bahwa cara kita memuhasabah diri itu dimulai dari Sang Khalik Allah, kemudian dari diri kita sendiri dan dari makhluk, sesama makhluk, seperti itu. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini Ustadz, ketika kita sudah mengintrospeksi diri, kita sudah tahu kekurangan kita di sini, maka kita berupaya untuk memperbaiki diri. Nah, yang kami tanyakan di sini, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah Ustadz dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tersebut, sehingga hari ini memang jauh lebih baik dari hari kemarin, begitu juga dengan berikut-berikutnya, seperti itu. Mungkin itu dulu dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barangkali bisa kita jawab dulu ya Ustadz ya, bagaimana caranya nih Ustadz? Ya. Bagaimana cara kita mampu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah? Tentu yang pertama yang harus kita lakukan itu latihan, riyadhah. Tanpa latihan kita tak akan mampu mengkekalkan sebuah kebaikan atau ketaatan. Tentunya latihan ini ada enaknya, ya, ada yang tidak mengenakkan. Tentu pasti itu. Kalau mereka yang konsep mereka meraih ketakwaan itu, tentu mereka akan mampu dilatih dengan baik, ya, sehingga benar-benar menjadi orang-orang yang beriman. Coba kita lihat konsep Ramadan. 10 malam pertama itu luar biasa ramainya, ya Bu. Masuk 10 malam kedua, itu sudah luar biasa latihan kita. Kalau 10 malam pertama latihannya ada masih enak, ya, kaki belum mulai pegal, ya Bu ya. Udah masuk malam 10 malam kedua, sudah habis berbuka, tegak pun rasanya tak kuat Bu ya. Bagaimana kalau mau tarawihnya? Tambah lagi 10 malam terakhir, tambah berat latihan. Nah, konsep untuk kita istiqomah, jalan pertama itu harus kita dilatih. Latihan tentu mempunyai resikonya, ada beratnya. Siapa yang nggak tahu salat tahajud itu pahalanya besar? Dikatakan semuanya bangun tiap malam ya Bu ya. Ada yang 5 kali bangun tiap malam, tapi tidak pernah kita mau latihan. Ya kan? Coba sekali-kali paksakan latihan kita. Malam ini, ya anggaplah kita memang nggak kuat berwudu. Ya, memang capek, ngantuk benar. Ya setidak-tidaknya sebelum tidur kita istighfar 3 kali. Itu latihan awal ya.
Kenapa kita harus istighfar? Ya, seandainya paginya kita tidak dibangkitkan, tidak dibangunkan oleh Allah, anggap kita sudah meninggal dunia, insya Allah. Karena sebelum tidur kita sudah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, insya Allah mati kita pun husnul khatimah. Ya Bu, malam berikutnya latihan lagi, paksakan berwudu. Itu mulai berat latihan. Malam besoknya latihan lagi, bawa sholat. Ya Bu, malam besok insya Allah terus menerus. Ini jangan sampai dalam 1 minggu bangun terus. Penuh di catatan malaikat tuh. Ibu Majelis Taklim Al-Husain bangun semua dalam 1 minggu. Ternyata di tulisannya cuma tiap malam itu kencing. Jangan sampai Bu ya. Nah perlu latihan. Itu latihan yang pertama. Kemudian apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Senantiasa. Ini sangat berpengaruh Bu ya. Karena teman itu sangat ya, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bergaul, itu tetap akan ditambah kenikmatan dalam kehidupan kita. Kita mampu senang bergaul dengan orang kaya, maka akan ditambah oleh Allah dalam diri kita hubbud dunya. Ditambah akan kecintaan kepada dunia. Itu kata Al-Imam Al-Qais Al-Qarni itu mengatakan seperti itu. Ya, para ulama berpendapat seperti itu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang fakir, kita akan senantiasa ditanam oleh Allah rasa syukur. Oh, alhamdulillah. Ya, Bu. Begitu. Karena mempunyai ya efek bagi kita dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bergaul. Maka senantiasalah bergaul dengan orang-orang soleh, ya. Senantiasalah duduk-duduk di pengajian-pengajian. Tentunya saya yakin itu salah satu ya untuk kita melakukan keistiqomahan itu Bu. Kalau 2 itu kita jalankan insya Allah. Karena masih banyak syarat-syarat istiqomah itu. Tapi permulaannya ini yang harus kita lakukan. Senantiasa latihan. Tanpa riyadhah, tanpa latihan, kebaikan itu tak mampu kita lakukan. Itu Bu. Insyaallah itu ya Ibu ya, untuk Bu Rosmili mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Baik Ustaz, nanti kita sambung kembali. Siap. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, tentunya Anda masih siap bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait muhasabah diri bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Robiul Awal MPD, dan kita juga masih bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Al-Husain Pematang Sulur Kota Jambi. Nah, kalau tadi sudah ada satu penanya, kita berikan kesempatan lagi untuk ibu-ibu kita yang cantik ini ya Ustadz ya bertanya ya di sore hari ini. Kami persilahkan yang ingin bertanya Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Olin. Di sini saya akan bertanya, dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami, sering menemukan juga itu hablum minanas ya, hubungan kita. Misalnya kita sudah berusaha muhasabah diri untuk meminta maaf kepada seseorang ya. Kemudian kita merasa nih dia itu sikapnya belum menerima kita gitu ya. Atau kebaliknya, kita juga kadang orang berusaha untuk muhasabah diri, meminta maaf, kita masih dongkol gitu. Terus pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi hal itu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Olin. Tapi sekarang lagi nggak dongkol kan Bu? Masya Allah. Masya Allah. Nih Ustadz. Iya, real nih Ustadz ya. Hablum minanas. Kita sering dongkol nih Ustadz ya. Belum ikhlas. Nah gimana Ustadz menyikapinya nih Ustadz? Makanya kita perbaiki diri kita dulu. Ya. Bagaimana sikap kita, makanya konsep kebahagiaan itu ya, biarlah mereka yang memusuhi kita di mana-mana, asal kita jangan memusuhi mereka di mana-mana ya. Rajulun baina rajulun adawah binazri mahabbah. Maka ketika kita mampu memandang siapapun di hadapan kita dengan binazri mahabbah, dengan wajah kasih sayang, insya Allah ya, itu langkah awal. Berarti apa? Diri kita dulu. Ketika kita minta maaf, tapi nggak dimaafkannya Ustadz,
Malah kita dikejarnya dengan sapu gitu. Ya Bu ya. Ya terus Bu, sampai kapan harus minta maaf? Ya sampai kita menutup mata, itu perintah. Makanya hubungan dengan manusia ini jangan disepelekan. Sangat susah kita nanti. Lalu bagaimana Ustadz kalau dia sudah meninggal? Tentunya kita harus banyak-banyak menceritakan kebaikannya di masyarakat. Jangan pernah kita menceritakan kejelekannya. Begitulah. Dan terus seterusnya kita minta pertolongan Allah tentunya. Supaya mereka dilembutkan hatinya oleh Allah. Kenapa? Segala sesuatu itu ya hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Makanya tanpa kemudahan, tanpa taufiknya Allah, susah mereka untuk melakukan kebaikan, susah mereka menerima. Makanya innahu mayyasharullah, hanya mereka yang Allah permudahkan untuk melakukan sebuah kebaikan, ketaatan itu. Maka senantiasa berdoa, minta pertolongan Allah. Dan ya bagaimana menyikapinya orang-orang seperti itu, ya terus bagaimana cara agar kita dimaafkan Bu ya. Ya terus coba terus. Ya Bu, apakah melalui siapa, nanti sudah enakan baru kita sendiri yang ngadepin gitu. Pasti ada kalanya mereka itu tak selamanya hatinya keras, insya Allah. Ketika doa itu akan mampu merubah takdir, doa itu akan mampu merubah hal yang buruk menjadi yang baik. Maka senantiasalah minta pertolongan Allah. Itu saya rasa Bu. Itu ya Bu ya, jadi harus terus berjuang ya Bu. Ya, karena susah hubungan kita dengan manusia ini. Manusia ya, dan harus ikhlas ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan terjawab untuk Ibu Olin. Selanjutnya penanya ketiga kami persilahkan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustinawati Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ya. Ini masalah hablum minan nas juga Ustadz. Masya Allah. Di sini namanya kita bertetangga. Benar. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang bersifat hasad kepada kita Ustadz? Itu aja Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ini yang berkaitan dengan hasad ini dahsyat sekali Bu. Ini hasad ini akan mampu melahirkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari surga itu gara-gara hasad. Hasad akan melahirkan sifat sombong. Hasad akan mendatangkan kemurkaan. Maka kita senantiasa yuk sama-sama. Maka Rasulullah mengatakan, la tahasadu, jangan kalian hasad. Dimulai itu. Tidak, Rasulullah jangan kamu sombong, tidak. Karena hasad ini melahirkan sifat-sifat keburukan-keburukan lainnya. Karena tidak menerima pendapat orang lain, nggak boleh orang lebih dari mereka. Tentunya ini akan melahirkan kesombongan diri. Akhirnya mereka akan dapat kemurkaan Allah. Yuk sama-sama kita introspeksi diri. Bagaimana cara kita untuk menanggapi mereka? Tentu konsep pertama harus ta'aruf. Tentu kita dalam konsep masyarakat itu ta'aruf dulu, kenal. Oh lingkungan saya, ibunya ini. Kemudian berusaha kita memahami, tafahum. Tafahum ini memahami, oh ini karakternya gini. Kita dalam masyarakat ini jangan kita menuntut masyarakat untuk mengerti kita. Ini susah konsepnya. Harus yang kita berusaha untuk mengerti masyarakat itu. Artinya harus kita memahami. Kalau sudah kenal, sudah paham, insya Allah kita tidak akan mudah tersakiti, tidak merasa sakit. Oh sudah tahu nih mereka memang apa bahasa itu, memang karakternya memang kayak gitu. Ya Bu ya, mungkin Ustadz juga kadang ya dengar dia ikutlah pengajian, tapi kok nggak berubah juga. Ya memang susah untuk memberikan itu, kita ini siapa gitu kan. Makanya yuk kita paham ini dulu. Kalau sudah paham insya Allah kita tidak mudah sakit hati ya Bu. Insya Allah tidak tertinggal dalam hati kita. Kalau sudah mampu masuk ke konsep yang ketiga namanya tasammuh, berusaha mengerti. Bahasa orang sekarang ini toleransi, ya kan? Siapapun insya Allah kita enak bergaul dengan mereka, maupun muslim maupun non muslim, insya Allah aman. Nah, barulah kita mampu melangkah ke konsep yang sangat luar biasa diajarkan Rasulullah, ialah ya ta'awunu, ta'awun, tolong menolong, ta'awanu 'ala birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu insyaallah ketika dia mendapat musibah,
kita akan mampu menolongnya dengan ringan tangan. Kenapa? Kita nggak pernah tertinggal dalam hati kita. Kita sudah kenal mereka, ya Bu. Insya Allah mereka dapat musibah. Insya Allah lisan kita terjaga, nggak ada lisannya. Nah, coba rasakanlah. Nah, kan kadang kita insya Allah aman lah, ya Bu ya. Itu kalau kita menanggapi bagaimana cara kita dalam masyarakat. Satu, kenali dulu, pahami masyarakatnya bagaimana. Kemudian insya Allah masuk konsepnya, berusaha mengerti. Insya Allah kalau 3 ini langkahnya, mampu kita dalam masyarakat itu berbuat baik, mampu kita tolong menolong, bagaimanapun jahat mereka, bagaimanapun hasad mereka dengan kita, insya Allah tidak akan tersakiti kita, tidak akan tertinggal dalam diri kita. Itu Bu yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap akhlak kita dulu yang harus kita perhatikan. Baik, itu ya untuk Bu Kristinawati, mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Baik, Masya Allah pertanyaan yang bagus-bagus sekali ya Ustadz ya, dari Ibu Majelis Ta'lim Al-Husain Pematang Sulur Kota Jambi. Nah Ustadz, kita kembali ke muhasabah diri ini Ustadz ya. Nah lantas Ustadz, kan baiknya tidak hanya kita namun keluarga kita juga secara bersama kita ajak untuk memuhasabah diri ya Ustadz ya. Nah, di momentum akhir tahun ini Ustadz, lantas Ustadz apa nih yang memang cara-cara terbaik nih Ustadz ya, yang dapat kita amalkan, yang dapat kita lakukan nih Ustadz secara bersama dengan keluarga kita juga Ustadz, untuk memaknai memang setiap ibadah kita mudah-mudahan bisa terus mengalami peningkatan. Ya, memang kita bangun Islam itu memang dari rumah tangga, Bu. Dari dalam rumah. Ketika rumah kita kuat Islamnya, insya Allah masyarakatnya kuat. Ya, ketika Islamnya di masyarakatnya kuat, insya Allah sampailah ke kabupaten, kota, provinsi, dan bangsa itu pun mampu kita dengan baik kita jaga. Maka memang dari awal mulai kita ajak anak-anak kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Suami tentunya dengan apa? Dengan senantiasa memperbaiki amal-amal yang jelas, ya, yang terutama sholat, ya. Maka sholat itu penting sekali dalam rumah tangga. Kenapa? Sholat ini adalah hubungan kita dengan Allah. Ketika kita ya menyepelekan sholat, berarti kita menyepelekan hubungan kita dengan Allah. Silaturahim kita dengan Allah salah satu jalannya ini sholat, ya. Jangan sampai nanti sudah ada sesuatu ya musibah baru kita mencari Allah, ya Bu. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Kita hubungan kita sudah retak, lambat kita untuk memperbaikinya. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Mintalah pertolongan dalam kehidupan kita, apapun dalam rumah tangga kita dengan sabar dan sholat. Berarti ini sangat luar biasa sholat. Ini kunci ya awal untuk melakukan hal-hal yang lain. Ya Bu, ketika kita mampu saja menjagakan sholat, sudah dapat jaminan satu surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Siapa yang mampu menjaga sholat 5 waktunya, maka sudah mendapat jaminan dari Allah, surganya Allah. Maka yuk kita ajak, kita muhasabah sholat kita dululah, ya, anak kita, diri kita dalam rumah tangga, itu penting di rumah tangga. Masya Allah ya. Nah ini Ustadz ini juga keseharian ya Ustadz. Ya. Lantas Ustadz, di antara banyaknya kita umat muslim di dunia ini, ada juga memang tipe-tipe orang-orang yang tidak mau, untuk apa kita memuhasabah diri kita, ini Ustadz ya. Ini ngapain Ustadz kita memuhasabah diri kita, toh kehidupan saya juga seperti ini terus misalnya. Benar, nah, ya. Ini bagaimana Ustadz menyikapi hal seperti itu? Tapi sebelum dijawab kita jeda iklan dulu Ustadz, dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait muhasabah diri bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Robiul Awal MPD. Nah Ustadz, terkait dengan pertanyaan tadi ya Ustadz ya, di antara kita banyaknya umat muslim, terkadang masih banyak juga di antara kita yang pongah untuk apa melakukan muhasabah diri. Nah ini bagaimana nih Ustadz menanggapi hal-hal yang tersebut? Bagaimana cara kita menanggapi hal-hal demikian? Tanpa muhasabah bagaimana kita tahu diri kita ini berkualitaskah atau tidak amal ibadah kita? Makanya penting muhasabah itu. Makanya
muhasabah ini adalah suatu kewajiban untuk kita agar kita mampu mempersiapkan diri kita benar-benar menjadi hamba-hamba, ya, atau menjadi hamba yang sebenarnya, ya, bukan hanya hamba-hambaan, ya Bu, ya, supaya kita benar-benar dapat, ya, keberhasilan, kebahagiaan. Walaupun amal itu sedikit, tapi benar-benar berkualitas dan diterima oleh Allah, itu tentunya. Makanya terkadang kita amal banyak, kok tidak diterima, kok sia-sia, karena mungkin dalam diri kita jarang kita untuk muhasabah, jarang kita untuk introspeksi diri kita. Tentunya itu yang harus kita lakukan. Baik, itu ya Ustadz Yana. Ustadz, di penghujung acara kita seperti biasa Ustadz, lantas apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari muhasabah diri ini Ustadz? Oke, kesimpulan kita sore hari ini, satu, kalaulah kita benar-benar, ya, beriman, hanya orang-orang yang beriman yang ingin muhasabah senantiasa, mengaku diri dia tak punya apa-apa, mengaku dirinya banyak dosa. Tentunya dengan muhasabah ini insya Allah kita senantiasa akan ditambah lagi semangat, ya Bu, ya, untuk memperbaiki diri. Artinya kita tidak puas dengan amaliyah-amaliyah kita, baik amaliyah yang sudah mampu kita pertahankan, dan untuk kedepannya juga kita akan mampu menambah kembali, ya, di sisi mana kurang kita tambah, yang sempurna insya Allah lebih sempurna, yang baik akan bertambah baik. Tentu inilah salah satu keinginan muhasabah diri, keinginan daripada introspeksi diri itu. Baik, Ustadz Robiul Awal, tentunya terima kasih banyak atas tausiah yang telah disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, dan tentunya untuk para ibu-ibu Majelis Taklim Al-Husain, ya, yang ada di studio TVRI Jambi. Kami ucapkan terima kasih banyak ibu-ibu, telah dimudahkan Allah langkah kakinya untuk ke Majelis Ilmu Syiar. Mudah-mudahan sehat selalu dan lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Dan pemirsa di rumah, terima kasih atas perhatian Anda dan terus saksikan program acara Syiar setiap hari Kamis, tentunya pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.